Pemirsa, kita dengarkan wawancara bagian ketiga ini tentang Feby dan jurnalistik dan juga tentang bukunya. Yuk mari kita dengarkan bersama. Download ini. Nah, jadi itu kan pengalaman lu sebagai jurnalis dan sebagai penulis, ternyata jurnalistik memberikan warna tersendiri bagi tulisan lu. Tapi gue pengen tahu nih, selama lu jadi jurnalis dan jadi penulis, apa pengalaman yang menarik di dua bidang kerja ini? Aduh, banyak banget. Susah ya? Banyak banget. Yang paling lu berkesan waktu jadi jurnalis, peliputan apa atau tugas? Aduh, jadi jurnalis ya. Sebenarnya antara lain sih waktu liputan Ahmadiyah sih. Jadi, tapi sebetulnya waktu itu gue kerja di media, cuma not specifically sebagai jurnalis waktu di Tempo. Karena aku sebagai researcher di Tempo. Peneliti itu penting. Tapi balik lagi memang kerja apalagi di media ya, maksudnya kerja researching dengan kondisinya ke lapangan juga itu ya sangat mirip dengan kerja jurnalistik, tapi bedanya kalau jurnalistik kan biasanya deadline-nya menjadi sangat ketat ya. Kalau ini produk hasil akhir yang diharapkan itu adalah buku yang kami tulis bersama secara tim. Jadi salah satu pengalaman yang mengesankan buatku sih itu ya, liputan tentang Ahmadiyah, nginep di perkampungannya warga Ahmadiyah, menyaksikan di Wanasigra, Tasikmalaya. Gitu. Jadi sebelumnya sih juga sebenarnya udah ke Parung juga. Waktu itu kan kalau ingat sempat ada yang penyerangan di Parung kan. Berapa kali sebetulnya kan kasus penyerangan Ahmadiyah itu kan cukup sering ya. Jadi ini di salah satu kasus yang aku sempat wawancara banyak teman-teman Ahmadiyah, baik yang di Parung dan juga akhirnya kalau yang bermalam di rumah semacam Mobalihnya gitu, itu di Wanasigra, Tasikmalaya. Jadi ya sholat bareng mereka, terus makan bareng, ngobrol dan sebagainya gitu. Jadi memang mengalami hidup sebagai warga Ahmadiyah meskipun cuma sebentar gitulah ya. Maksudnya mengalami bahwa satunya kan aku muslim juga gitu, jadi sholatnya sama aja tuh kan, orang suka ngeribut-ributin gitu loh, maksudnya bacaan sholatnya beda, apa segala tata caranya beda. Enggak gitu, aku nggak ngalamin itu dan ngerasain kalau mau istilahnya tuh ukhuwah tuh semacam persaudaraan gitu ya, ikatan persaudaraan itu ya sangat kuat gitu loh. Tapi memang aku diterima itu ya sebagai, mereka tidak pernah menanyakan kamu Ahmadiyah juga apa enggak gitu. Ya diterima sebagai keluarga muslim aja gitu loh. Jadi aku belajar banyak sekali tentang Ahmadiyah juga pada saat itu dan bagaimana prinsip mereka itu memang. Jadi mereka tuh sebetulnya sering banget kayak ngadain acara pengobatan gratis dan sebagainya. Mereka nggak pernah pakai bendera Ahmadiyah, jadi nggak kayak partai gitu yang harus pakai benderanya kalau nolongin orang. Enggak. Mereka tuh sebetulnya memang karena karena percaya bahwa berbuat baik itu diwajibkan oleh agama gitu loh. Jadi sedih banget kalau setiap kali ngedengar berita-berita bahwa kelompok Ahmadiyah itu mendapat kekerasan di Indonesia gitu, mengalami kekerasan dari mereka yang merasa jadi bagian dari kelompok muslim yang mayoritas dan lebih benar gitulah, merasa lebih benar. Jadi lu mengkonfirmasi ada dari itu lu mengkonfirmasi ada yang sekedar rumor dan sebetulnya kenyataannya tuh nggak begitu. Jadi lu mendapatkan konfirmasi itu ya waktu lu tidur di sana tuh bahwa itu tuh cuma rumor gitu. Itu menarik banget kan kalau dalam bedanya kerja jurnalistik tuh di situ menurutku lu menemukan kebenarannya. Jadi langsung di lokasi. Dan ya jangan dengerin jangan dengerin orang lain, si A ngomong apa, si B ngomong apa, ya pergi aja ke sana dan lihat apa yang sebenarnya terjadi kan gitu ya. Itu yang memang menarik dengan jurnalistik sih menurutku, dan ternyata memang menemukan kebenaran itu exciting banget ya. Tapi seneng banget. Ya, aku tuh kayak itu dia. Karena aku tuh meskipun introvert tapi people person ya. Jadi kayak buatku tuh manusia itu memang amazing banget gitu loh, cerita dan kok bisa ya, kok ada ya. Jadi menarik untuk kita kan tidak perlu setuju atau tidak setuju gitu kan, sekali lagi irrelevan. Tapi aku pengen tahu dari sudut pandang kamu tuh kenapa pilihan kamu itu gitu kan. Nah itu kemudian berguna banget juga ketika menulis
sastra gitu loh. Karena sekali lagi kita ketika menulis sastra juga kan kita pengen tahu berbagai sudut pandang. Semua orang itu kan percaya bahwa dirinya baik, semua orang pengen menjadi benar, maksudnya semua orang tuh nggak ada tuh cita-cita pengen jadi orang jahat kan, nggak ada. Gitu loh. Jadi jurnalistik itu juga ngajarin aku untuk bahwa setiap orang tuh punya versi kebenarannya masing-masing gitu loh. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, dari 2 buku ini Feb ya, gue lihat ya, gue baca ya. Buku ini tuh bisa gue bilang satir tapi sweet gitu ya. Yang ini tuh lebih dark ya Feb ya. Kaget bagi gua. Ini karena ada yang makan bakso itu ya itu. Tapi Feb, artinya kayaknya ada perubahan pembaca juga ya. Lu pelan gitu masuk dalam, iya nggak? Yang kata lu relax, it's only religion kan? Lu merasa berhasil nggak membawa pesan itu melalui buku ini gitu? Sampai kemudian masuk ke sini, itu loh maksudku pertanyaannya. Panjang banget. Aku boleh dengar lebih panjang nggak dari Rizka, kesan tadi? Kesan tentang darknya itu. Tidak, kamu kan yang diwawancara. Nggak mau, aku mau dengar kan dialog. Jadi waktu baca ini, yang makan bakso itu, kok makan bakso? Makan tangan. Yang cerita, yang rahasia rumah kami. Exactly. Nah, di cerita itu kan seolah-olah makan mayat ya, corpse ya. Nah, itu makan bangkai. Dari situ aku antara shock dan aku memikirkan gimana orang lain membaca ini ya. Kalau aku bisa menerima karena saya udah baca yang ini gitu. Saya udah baca yang ini, jadi saya udah dalam konteks Feby selalu bisa bikin metafor gitu ya, perumpamaan. Itu kamu gila banget gitu, berani banget bikin itu. Dan apakah karena memang mengawal dari sini lu pede gitu ya, wah orang udah bisa menerima nih, lalu ke cerita lebih dewasa. Oke, menarik. First and foremost, aku tuh selalu tertarik dengan pembacaan orang lain gitu ya. Apalagi misalnya pembacaan dari misalnya Rizka kan pasti mungkin tentu saja lahir dan besar di Indonesia, punya pengalaman tentang Indonesia, tapi kan sekarang juga punya jarak ya, bener nggak? Gitu loh. Jadi kayak apa yang terjadi di sana? Ada jarak, dan juga jarak itu kan menentukan sudut pandang kita ya, bener nggak? Menentukan perspektif kita juga. Jadi buatku tuh menarik gitu ngedengerin pembaca dengan berbagai macam background melihat itu gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah gimana ya ngomongnya? Malah terbalik, Riz. Jadi kalau aku tuh gini, karena malah nih sekarang perasaanku ya, tapi perasaanku tetap aja harus dibuktikan. Katakanlah ini nggak tahu intuisi, nggak tahu doa. Jadi justru malah aku merasanya karena gini, Bukan Perawan Maria kan diterbitkannya pertama secara independen. Jadi orang seringkali sudah mendengar judulnya, tapi cari di mana sih bukunya nggak tahu. Jadi agak kayak naga gitu, tapi naga ada tahu, tapi terus kita mau lihat di mana, mau ke kebun binatang ada naga nggak ada gitu ya. Itu terjadi pada Bukan Perawan Maria. Sementara Memburu Muhammad itu penerbitnya adalah penerbit arus utama, yaitu Bentang Pustaka. Jadi kebanyakan orang secara umum itu tahu Memburu Muhammad duluan. Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah, jadi maksudnya pikiran bahwa ini orang udah siap nih gitu karena ada Bukan Perawan Maria, itu tidak bisa terjadi karena kondisinya kayak gitu. Kondisinya Bukan Perawan Maria itu memang terbatas cetaknya dari awal dan baru akan dicetak ulang pada bulan April mendekati Rizka ulang tahun. Ada. Gitu. Jadi good news. Berita bagus. Gitu. Nah, oke, itu pertama ya. Yang kedua adalah kalau lebih dark aku setuju.
Oke. Aku nggak tahu kenapa nggak diniatkan juga menjadi lebih dark, tapi pada hasil akhirnya aku pertama merasa ini lebih dark dan mungkin nggak selucu yang pertama. Agak pressure ya, dibilang yang pertama lucu segala macam. Di Itali juga banyak orang yang Nggak, dark itu nggak berarti jelek ya, Feb ya. Itu Iya, artinya iya. lu berani. Dan mungkin pembaca berani. Itu pembaca yang harus berani sebetulnya. Dark itu nggak berarti jelek, tapi yang aku rasain satu dark, dua kurang lucu. Enggak. Tetap lucu, Feb. Ini menurutku ya. Cuman ada layer tambahan. Jadi ada layer tambahan di mana lu menambahkan efek suspense. Itu. Itu jadi makanya gue bilang ini lebih dewasa ya. Kalau lu nanti nonton film, lu kartun anak-anak kan lucu. Nah, tapi ketika lu umur 15 tahun, lu dikasih parodi gitu. Nanti umur ngerti. Ini maksudnya makanya kedewasaan. Iya. Ada efek tambahan. Benar. Jadi memang waktu ketika mau menulis Memburu Muhammad itu ada apa ya? Memang ada semacam niatan aku kepengen moving forward ya, maksudnya pengen naikin level gitu loh sebagai dari sisi penulisannya sendiri. Jadi dari sisi kepenulisannya sendiri kepengen naik level, akhirnya pengen main-main bentuk deh gitu. Karena kan kalau diperhatiin Bukan Perawan Maria secara umum bertuturnya ya bertutur biasa. Ringan. Yang dimainkan itu kan lebih ke ideasnya. Jadi deceptively simple gitu ya. Bukan Perawan Maria itu tuturannya cara bertutur biasa, tapi main-mainnya di ide, main-mainnya di itu berat juga bikinnya. logika di dalam cerita itu berat gitu banget ya. Bikinnya. Guru Muhammad itu memang pengen melakukan sesuatu yang berbeda, makanya main-main bentuk gitu loh. Benar, jadi yang Rizka omongin benar, memang cara bertuturnya itu yang kemudian jadi berbeda, gitu ya itu. Nah, akan tetapi yang tadi aku bilang apakah ini intuisi ataukah ini doa, justru memang aku berharapnya bahwa Memburu Muhammad itu semacam justru mempersiapkan pembaca untuk membaca Bukan Perawan Maria, karena bisa jadi, tapi ini kan dugaan ya, karena kan buat aku mungkin levelnya sama aja gitu. Cuma Memburu Muhammad itu dari segi main-main logika barangkali tidak seberbahaya Bukan Perawan Maria. Jadi ibarat kata tuh kemasannya tampak mungkin lebih sangar, sophisticated ya, ada tambahan kemasan gitu ya. Tapi main-main buat gua. Tapi main-main logikanya itu sebetulnya nggak sebrutal Bukan Perawan Maria. Katakanlah yang Rahasia Rumah Kami tadi ya. Itu kan itu memang gini, ada ayat Qur'annya, terus aku wujudkan dari sisi bagaimana kalau itu beneran ada, beneran seperti itu kita lihat, karena itu kan suatu metafor yang sebetulnya akrab kalau bagi umat Islam. Kalau misalnya nggak punya referensi Islam ya nggak apa-apa juga. Bayangkan aja situasinya gori kayak gitu gitu loh. Akan tetapi dari sisi idea itu tidak menantang belief. Sebetulnya. Kebayang ya? Tidak ada belief, tidak ada yang belief yang di-challenge dari cerita Rahasia Rumah Kami. Tapi dari penceritaannya kesannya serem. Gitu. Kebayang ya? Betul. Jadi main-main itu yang gua benar-benar hargai dari cara lu menampilkan tulisan-tulisanmu gitu ya. Terus udah gitu beberapa pembaca Perawan Maria mungkin kecele juga dengan judul dan hasilnya gitu, dan itu benar-benar gue kagum juga sama keberanian kamu di situ, tapi sederhana tapi terus kecele gitu, karena pasti gini nih, apa sih endingnya gini nih, ternyata nggak gitu dan itu gue salut banget. Nah pemirsa, belum bosan kan? Ayo kita dengarkan bincang bagian 4.